وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم Hadirin rahimakumullah, insyaallah malam ini malam tentang cerita dalam surat Asy-Syu'ara yang terakhir. Sebab sebelumnya diceritakan surat Syu'ara itu menjelaskan beberapa kisah para nabi dan jumlahnya ada berapa? Berapa enggak? Ada 7. Pertama kisahnya Nabi Musa, Nabi Harun. Lewat. Kedua kisahnya Nabi Ibrahim. Ketiga kisahnya Nabi Nuh. Keempat kisahnya Nabi Hud. Kelima kisahnya Nabi Soleh. Nah sekarang yang keenam ketujuh kisahnya Nabi Lut dan Nabi Syu'aib. Menceritakan tentang 7 kisah para nabi. Kenapa cuma 7 di Asy-Syu'ara itu? Ulama menyebutkan karena yang 7 itu kelakuan umat-umatnya Nabi 7 itu ada pada umatnya Nabi Muhammad. Kelakuan umat yang 7 itu ada pada umatnya Nabi Muhammad semuanya. Lah, terutama yang terakhir itu kaumnya Nabi Lut. Apa itu? Sodomi ada enggak? Ada apa? LGBT. Iya. Itu ada itu. Kaum itu tuh dan itu yang pertama sekali yang melakukan dosa itu di sejarah manusia itu adalah kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Dan itu peringatan. Malahan ya kalau di negara-negara lain LGBT itu dilegalkan ya. Di mana itu? Amerika, Belanda. Di Amerika, Belanda, ya dilegalkan ya kawinan laki dengan laki, perempuan sejenis itu ya. Makanya kan sampai apa aktivis Kristen itu istilahnya itu berterima kasih di Indonesia itu. Andai saja Indonesia itu mayoritas Kristen akan dilegalkan itu. Pasti itu katanya. Andai saja Indonesia itu mayoritasnya Kristen pasti dilegalkan. Tapi karena mayoritasnya Islam, maka ya ditendang habis-habisan. Makanya kata itu saya berterima kasih kepada saudara yang Muslim katanya. Itu ada tokoh Kristen itu. Nah, ini ya tentang kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu dengan kedurhakaan seperti itu. Bahkan kaumnya Nabi Lut juga bukan cuma sesama manusia, bahkan dengan hewan. Makanya ya ada gitu tuh orang yang melakukan hubungan manusia dan hewan itu. Nabi Lut itu bukan cuma lelaki dan laki, perempuan, bahkan dengan hewan pun ya dilakukan. Makanya itu udah kelewat bal antum qaumun adun, yang udah kelewat atas. Dan sebagaimana sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Shalih itu dakwah itu tidak minta upah, tapi upahnya hanya berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jawabannya kaumnya Nabi Lut? Qalu la illam tantayalun lanakunanna minal mukhrajin. Andai saja kamu itu tidak berhenti dalam dakwahnya, saya akan keluarkan engkau dari min baldatina. Sebab Nabi Lut itu sebenarnya itu bukan asli kaum itu. Beliau itu asalnya dari Irak, dari Babylon. Dan Nabi Ibrahim yang iman itu cuma istrinya dan saudaranya Nabi Lut. Akhirnya hijrah ke mana? Ke Mesir. Habis ke Mesir, pertama hijrah ke Mesir, terus mau hijrah lagi ke Palestina. Cuman sebelum nyampe ke Palestina, Nabi Lut ditinggal di daerah Sodom itu. Nah, suruh berdakwah. Jadi sebenarnya itu bukan saudara dalam nasab, tapi saudara dalam
tetangga. Jadi yang namanya saudara itu bukan karena nasab saja, bukan karena agama saja, bukan. Kita bertetangga juga bisa dikatakan saudara. Makanya kan dalam Islam itu luar biasa hak tetangga itu. Terlepas dari dia muslim atau tidak, dia punya hak tetangga itu. Haknya itu malah sangat luar biasa. Hanya akhuhum bahasa Al-Quran. Kenapa? Nabi Lut kan bukan asli daerah Sodom, tapi beliau itu dari Babil, dari Irak. Kenapa Al-Quran itu bahasanya akhuhum gitu. Kalau dalam sininya kan akhuhum fil balad bisa babis sukna wal mujawarah. Artinya saudaranya kaum Sodom itu saudaranya itu dalam arti sebab satu negara dan mujawarah bertetangga. Itu juga bisa dikatakan dari saudara itu ada dari sisi agama, saudara itu ada dari sisi nasab, ada saudara satu negara atau tetangga, tetap itu bisa dikatakan saudara. Kalau udah bahasa saudara berarti punya hak gitu tuh, dia tuh atas kita. Dalam Islam itu sangat diperhatikan sekali tentang yang namanya persaudaraan, baik saudara seagama, senasab, atau saudara senegara, atau saudara tetangga. Kaumul akhuhum Lutun. Nah, terus ternyata Nabi Lut dikasih informasi Allah bahwa mereka tidak bakalan berhenti, bahkan benar-benar akan membuktikan ancamannya terhadap Nabi Lut itu dengan akan diranjam atau dikeluarkan. Akhirnya apa? Nabi Lut berdoa, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan saya dan keluargaku dari apa-apa yang mereka perbuat. Min adabih, dari adabnya. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Nah, keluarganya itu apa? 2 anak dan istrinya yang iman. Tapi istrinya yang tidak iman itu terkena adab. Ila ajuzan, artinya istrinya ini ya fil ghabirin summa dammarna al-akhirin, saya hancurkan mereka, wa amtarna alaihi matara fasa'a matarul mundarin, saya hujankan itu apa? Hujan batu, dan itu adalah sejelek-jelek hujan orang yang dikasih peringatan. Jadi adabnya itu pertama bumi dibalik, yang di bawah di atas, yang di atas jadi bawah. Habis itu turun hujan batu. Itu adab orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut itu. Dan itu pernah terjadi di daerah Wonosobo itu. Daerah Wonosobo Dian itu pernah terjadi itu. Siapa ya benar-benar dibalik itu. Bumi itu dibalik, tapi ya sekarang mah jadi sangat kuat sekali agamanya, karena itu jadi peringatan yang luar biasa. Lah, yang dalam satu cerita malahan itu batu itu udah punya nama, si A. Itu si A, ya udah jatuhnya kepada si A itu. Pernah ada kaumnya Nabi Nuh yang lagi bepergian. Itu si batu itu tidak jatuh. Sebab dia lagi di luar nongkrong aja di atas itu tuh. Iya. Pas itunya datang dari bepergian langsung kena gitu tuh, mati gitu. Gitu. Jadi memang sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang sifatnya kebetulan, memang udah ketentuan semua, udah pas tepat semuanya itu. Ya benarnya yang hujan netes juga dilihatkan, saya katakan kan tanpa aturan ya. Sebenarnya itu sangat dihitung sekali itu. Kenyataan seperti itu. Nah, itu sekilas tentang ceritanya Nabi Lut. Yang terakhir itu kaum Aikah. Itu kaumnya Nabi Syuaib. Tapi di sini kan idz qala lahum Syuaib. Tidak qala lahum akhuhum, tidak. Kenapa? Sebab Nabi Syuaib itu asalnya dari Madyan. Cuma di Madyan ada, di tetangga Madyan itu kalau perjalanan onta itu kira-kira 5 harian lah, 7 harian di sini.
perjalannya itu. Lah beliau diutus oleh Allah supaya menyampaikan dakwah ke Aikah. Benarnya tuh beliau itu bukan ahli Aikah, beliau itu ahli Madyan, kelahirannya di Madyan. Madyan itu kalau di sininya apa? Qurbu Madyan wa baina Mesir masiratu samanat ayam. Antara Madyan dan Mesir itu kira-kira 7 hari perjalanan, 7 hari. Dan Madyan itu nama daripada yang membangun kota itu, namanya Madyan bin Ibrahim di sini mah. Dia Qaryatun, Madyan itu Qaryatu Syu'aib, sumiyat bismi baniha, dengan nama yang membangun Madyan berupa Madyan bin Ibrahim. Wa baina Mesir masiratu samaniyata ayam. Nah, Nabi Syu'aib itu diutus di daerah Madyan, juga diutus di daerah Aikah. Tapi kalau di daerah Madyan, beliau diutus di situ tidak iman, akhirnya dihancurkannya apa dengan Saikhah, dengan jeritan Nabi jeritan malaikat Jibril menjerit, langsung mati semua itu. Itu waktu beliau berdakwah di daerah kelahirannya sendiri, daerah Madyan. Lalu beliau diutus lagi ke daerah Aikah. Ke daerah Aikah. Lah di situ kerusakan di daerah Aikah itu apa? Itu kalau masalah jual beli, itu kalau dirinya belanja harus banyak, harus banyak-banyaknya. Pokoknya itu kalau ditimbang ya harus banyak imbuh ya. Wah, itu. Tapi kalau dianya jualan nggak mau, dikurangkan aja pengennya itu. Kan ada di itu ya umat yang model gitu tuh. Banyak di sini. Hah? Banyak di sini. Oh, itu kelakuan daerah Aikah itu seperti itu. Nah, aufu al-khail wala takunu minal muksirin. Kalau kalian menakar, ya udah yang sempurna, syukur-syukur ditambahin. Kalau nggak disambahin yang pas lah. Wala takunu minal muksirin, jangan sampai dikurangi. Wazinu bil qistosil mustaqim. Kalau nimbang itu pakai qistosil mustaqim, dengan timbangan yang tepat. Wala tabkhasuna syasya'ahum, jangan sekali-kali kalian mengurangi hak-hak manusia. Wala taqaw fil ardi mufsidin, dan juga jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan membunuh atau lain-lainnya. Itu dosa-dosa daripada kaum Aikah. Wattaqullah alladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Takutlah kepada Zat yang telah menciptakan kalian, yaitu yang telah menciptakan generasi-generasi sebelum kalian. Apa jawabannya? Inama anta minal musahara. Kamu mau orang yang terkena sihir aja, bilang gitu. Wa ma anta illa basyarun misluna, dan engkau tidak lain hanya manusia sebagaimana kami semua. Wa inna dzunnuka lamina kadzibin. Sesungguhnya kami menyangka engkau Nabi Syuaib itu orang-orang sang pendusta. Kalau benar dakwah kamu itu tantangan kaum Aikah, fa askit alaina kisafan minas sama. Udah, bongkahan langit dibongkar, jatuhkan di atas saya. Kalau kamu benar seorang rasul, minas sama in kunta minas shodiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun fakadzabu wa akhadhum adzabu yaumin lah gitu. Itu kalau ashabul kefah, ashabul Aikah itu pak adabnya adzabu yaumin lah. Tapi kalau adi Madyan soeha. Lah ashabullah itu apa? Adzabu yaumidullah gini. Waktu tidak mau iman, akhirnya apa? Allah buka pintu jahanam. Akhirnya hembusan hawa jahanam itu masuk ke semua ahli Aikah, masuk ke hidung-hidungnya itu masuk. Akhirnya apa? Pas itu mereka ke rumah ke apa, merasakan panas yang luar biasa itu. Air pun tidak bisa itu merasa panas itu. Sebab waktu Allah bukakan pintu jahanam itu sampai menembus ke ahli Aikah. Akhirnya pas itu selama beberapa hari Allah buat mendung. Lapas di mendung lari ke situ, di situ ternyata nyaman, gitu tuh. Di bawah mendung itu mega itu. Akhirnya semuanya lari semua ke bawah mega itu. Pas bawah mega lalu turun hujan api, langsung terbakar semua. Itu mendungnya itu bukan turun hujan, tapi hujannya hujan api, langsung terbakar semua. Udah tidak ada yang
yang sisa. Jadi awal-awalnya itu ya merasakan panas yang luar biasa sampai air apa enggak berfungsi, rasa panas, rasa terbakar badannya. Pas ada mega, pas di bawah mega ternyata adem, ada angin, akhirnya semuanya datang ke situ semua. Pas nyampe datang ke situ semua, hujan, api udah terbakar masih semua. Itu mengerikan itu. Apa? Adabnya ashabul aikah. Fahtarku fasobabu amtorat alihim naron, lalu turun kepada mereka hujan api. Fahtarku, lalu mereka terbakar. Innahu kana adzab yaumin, tadi itu adalah adab hari yang besar. Inna fi dzalikal ayat, sebenarnya itu adalah jadi ayat, jadi bukti wa makana aktsaruhum mukminin, tapi mayoritas tidak ada yang beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu, udah selesai. Itu tentang cerita 7 nabi. Nah, sekarang baru menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin. Yang membawa Al-Quran ini adalah Ruhul Amin, artinya malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin, yang turun kepada hatimu supaya kamu termasuk orang-orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin. Lah ini ada awal peringatan bagi kita. Ternyata Al-Quran itu akan bisa manfaat, khususnya nanti di akhirat itu kalau Quran itu nyampe ke hati. Bahasanya kan apa? Nazala biruh amin ala qalbik. Selama Al-Quran itu nyampenya ke otak, ke kepala, atau nyampenya ke mulut, nyampenya ke tenggorokan, belum sampai ke hati, maka justru Al-Quran itu akan jadi berbahaya bagi yang punyanya itu. Al-Quran itu akan menjadi hudan, akan dirinya akan lebih baik itu kalau Al-Quran itu sudah sampai tembus ke. Selama belum tembus ke hati, sulit untuk kita mendapatkan kemanfaatan yang ada dalam Al-Quran. Sebab nazala bihirul amin ala qalbik, bukan ala lisanik, bukan ala aklik, tapi ala qalbik. Maka kita berharap mudah-mudahan Al-Quran itu harus sampai ke hati kita, jangan sampai ada di mulut saja. Sampai mulut, apalagi belum sampai sampai tenggorokan begitu. Makanya kan ini peringatan Nabi. Nanti akhir zaman ada orang muda-muda belia, kalau berbicara kalamu Rabbil Alamin, berarti Al-Quran orang-orangnya muda. Kalau berbicara kalamu khairul bariyah, yaitu kalamnya Nabi. Tapi pembicaraan mereka tidak sampai tembus ke hati, baru sampai tenggorokan saja. Dan itu adalah sororu umat, adalah umatku yang paling terjelek. Jadi Quran hadisnya itu ada di mulut saja, udah belum nyampe ke hati. Makanya ini bahasanya nazala bil amin ala qalbik, berusahakan Quran itu sampai ke hati kita. Ya enggak. Jadi intinya malam ini menjelaskan tentang kita pelajaran tentang kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syu'aib, kaumnya Nabi itu dari Sodom, ashabul aikah, juga bagaimana Al-Quran itu ada di hati kita. Jangan sampai ada sekedar di mulut kita saja. Ya Allah.